Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Nurjana, NIM 192111096. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Yang selanjutnya adalah tentang latar belakang dari pemikiran Muhammad Abduh. Pada saat itu, masyarakat di Eropa memiliki pemikiran yang beku, kaku, menutup rapat pintu ijtihad, dan mengabaikan peranan akal dalam memahami syariat Allah atau mengistinbatkan hukum-hukum karena mereka telah merasa berkecukupan dengan hasil karya para pendahulu mereka yang hidup dalam masa kebekuan akal atau jumud, serta melandaskan khurafat. Dengan latar belakang pendidikan yang telah dijelaskan pemateri sebelumnya, pengalaman serta motivasinya yang kuat untuk memajukan dunia Islam, Muhammad Abduh tidak hanya memiliki pemikiran pendidikan yang bercorak modern, melainkan juga memiliki pemikiran dalam bidang politik, kebangsaan, sosial masyarakat, teologi, dan filsafat. Dengan pengetahuan tentang itu, ilmu-ilmu yang dia dapat dan berkembang, dan dengan dorongan juga dari Syekh Darwisi, guru Muhammad Abduh, dan kemudian mengantarkan Muhammad Abduh tinggal di Paris, menghayati kehidupan masyarakatnya, serta berkomunikasi dengan pemikir-pemikir Eropa ketika itu. Sebelumnya, Syekh Darwisi selalu mengajak beliau Muhammad Abduh berdiskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul, menelaah suatu kitab, lalu menguraikan maksudnya. Cara-cara seperti ini membuat Muhammad Abduh merasa puas dan semakin bersemangat untuk terus belajar. Lalu beliau sempat kembali untuk meneruskan pelajarannya ke Universitas Al-Azhar. Namun dia kembali kecewa karena metode pelajarannya sama dengan yang didapat di Tanta. Di Tanta itu metode belajarnya hanya sekedar memahami tentang ilmu agama saja, jadi tidak ada kayak ilmu matematika dan logika yang seperti itu. Maka ia pun mencari guru di luar Al-Azhar. Disinilah ia belajar ilmu-ilmu non-agama yang tidak ia dapatkan dari Al-Azhar, seperti matematika dan logika ia dapatkan dari Syekh Hasan At-Tawil. Filsafat ia dapatkan dari Jamaluddin Al-Afghani, yaitu guru yang paling terkesan. Sewaktu Muhammad Abduh masih belajar di Al-Azhar, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir dalam perjalanan ke Istanbul. Disinilah Muhammad Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Pada saat itu ada beberapa pertanyaan untuk Jamaluddin Al-Afghani, dan cara Jamaluddin Al-Afghani menjelaskan membuat Muhammad Abduh itu sangat terkesan. Jadi Muhammad Abduh itu merasakan bahwa Jamaluddin Al-Afghani sebagai guru yang paling berkesan baginya. Dan Muhammad Abduh menjadi murid setia dari Jamaluddin Al-Afghani. Di masa-masa itu dia mulai menulis karangan-karangan untuk harian Al-Ahram yang pada waktu itu baru saja didirikan. Hal ini membuktikan bahwa Muhammad Abduh mencintai dunia pendidikan, sehingga ia memilih bidang pendidikan sebagai media pengabdian ilmunya dan sekaligus menjadi bidang pendidikan sebagai tempatnya melontarkan ide-ide pembaharuannya. Jadi tidak heran lagi Muhammad Abduh itu memiliki pemikiran yang maju, pengetahuan yang banyak dan berkembang. Oleh karena itu, dia ingin membuat pembaharuan pada masa sekarang ini. Dalam pembaharuannya, dia memiliki corak pemikiran berdasarkan seperti pemikiran teologi rasional, filsafat, dan sejarah. Dengan dasar dan corak yang demikian itu,
maka Muhammad Abduh dapat mengemukakan gagasan dan pemikirannya dengan cara yang segar dan sesuai dengan perkembangan zaman pada waktu itu. Ada dua persoalan pokok yang menjadi fokus utama pemikiran Muhammad Abduh pada saat itu. Yang pertama yaitu membebaskan akal pemikiran dari belenggu-belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana haknya salaf al-ummah atau ulama sebelum abad ke-3 Hijriah. Sebelum timbulnya perpecahan, yakni memahami langsung dari sumber pokoknya yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah memperbaiki gaya bahasa Arab baik yang digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintahan maupun pada tulisan-tulisan di media massa. Atas dua fokus pikirannya itu disimpulkan bahwa Muhammad Abduh memberi kekuatan lebih tinggi kepada akal daripada Mu'tazilah. Dan menurut Muhammad Abduh, akal dapat mengetahui beberapa hal sebagai berikut. 1. Tuhan dan sifat-sifatnya. 2. Keberadaan hidup di akhirat. 3. Kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada upaya mengenal Tuhan dan berbuat baik. 4. Kewajiban manusia mengenal Tuhan. 5. Kewajiban manusia untuk berbuat baik dan mengetahui perbuatan jahat untuk kebahagiaan di akhirat. 6. Hukum-hukum mengenai kewajiban itu. Selanjutnya adalah pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Abduh sebagian besar tertuang dalam kitabnya yaitu Risalat At-Tauhid. Untuk mempermudah memahami garis besar dari isi Risalat Al-Tauhid perlu dikelompokkan. Bab-babnya menjadi 3 kelompok besar yaitu diskursus ketuhanan, diskursus kemanusiaan, dan diskursus kealaman. Yang pertama, diskursus ketuhanan. Bahasan ini mencakup tentang bukti-bukti eksistensi Tuhan, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan sebagainya. Secara hierarki, ada 8 dasar yang menjadi pijakan Syekh Muhammad Abduh untuk membangun konsep teologinya. Yang pertama, akal merupakan pilar utama yang menuntun jalan menuju keimanan. Yang kedua, akal didahulukan daripada zohir, nas apabila terjadi kontradiksi. Yang ketiga, menjunjung toleransi dan mengubur pentakfiran. Keempat, merenungi sunah-sunah Tuhan yang terpendam di setiap makhluknya. Kelima, mengeliminasi segala bentuk kekuasaan yang berlandaskan pada agama tertentu. Keenam, ajakan untuk mengakhiri fitnah. Ketujuh, menumbuhkan sikap tenggang rasa pada siapa saja yang berbeda pikiran dan keyakinan. Yang ke-8, mempertemukan kemaslahatan duniawi dan akhirawi. Yang selanjutnya adalah diskursus kemanusiaan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah bebas karena dengan daya akal dan kemampuannya manusia mampu mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya sendiri dan mewujudkan perbuatannya itu dengan daya yang ada dalam dirinya. Sedangkan keterbatasannya terletak pada ketidakmampuannya mengatasi kekuatan yang berasal dari luar dirinya, yaitu dari yang kuasa. Selanjutnya adalah diskursus kealaman. Yang dimaksud di sini adalah wacana tentang kealaman yang ada kaitannya dengan diskursus ketuhanan dan kemanusiaan di atas. Di dalam kitabnya, Muhammad Abduh tidak secara eksplisit atau secara terbuka menyebut alam ini sebagai al-mumkin. Namun dia mengisyaratkan bahwa makhluk hidup adalah termasuk yang ada. Adapun pemikiran yang lain seperti di bidang politik, pendidikan, kebangsaan, sosial, kemasyarakatan, teologi, dan filsafat. Dalam bidang pendidikan lebih banyak difokuskan pada masalah menghilangkan dikotomi pendidikan, mengembangkan kelembagaan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan metode pengajaran.
Nah, yang dimaksud dikotomi adalah pertentangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Berbagai lembaga pendidikan Islam di dunia pada umumnya hanya mementingkan ilmu agama dan kurang mementingkan ilmu umum. Jadi dikotomi itu hanya sebagian besar yang diajarkan di pendidikan pada saat itu adalah tentang ilmu agama saja, sedangkan ilmu umum seperti matematika dan logika ataupun filsafat ataupun tasawuf itu belum diajarkan. Karena menurut Abduh, corak pendidikan yang seperti itu tuh berdampak negatif dalam dunia pendidikan. Dalam pengembangan kelembagaan pendidikan, Muhammad Abduh itu membagi menjadi berbagai bidang pendidikan seperti bidang administrasi, militer, kesehatan, perindustrian, dan sebagainya. Melalui berbagai lembaga pendidikan ini, Muhammad Abduh berupaya memasukkan pelajaran agama, sejarah, dan kebudayaan Islam. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Tujuannya pendidikan yang sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu dituangkan dalam sebuah kurikulum sejak dari tingkat dasar sampai kepada tingkat atas. Selanjutnya itu pengembangan metode pengajaran. Menurut Muhammad Abduh, metode pengajaran pada saat itu hanya mengandalkan hafalan dan perlu dilengkapi dengan metode yang rasional dan pemahaman. Dan dalam bidang politik, Muhammad Abduh berpendapat bahwa tiap negara mempunyai undang-undang yang cocok dengan dasar-dasar kebudayaan dan politik yang berlaku di tempat itu atas dasar perbedaan geografi, keadaan perdagangan serta pertaniannya. Penyusunan undang-undang tidak perlu meniru pembuatan undang-undang di negara lain. Dan mengenai bentuk undang-undang dan peraturan pada umumnya, bagi suatu bangsa harus mencerminkan karakter rakyatnya sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jadi pendidikanlah yang terlebih dahulu diutamakan agar mereka bisa mencapai tujuannya. Dalam bidang sosial dan budaya, dasar-dasar dan prinsip umum tidak terperinci serta sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, sifatnya yang umum tanpa perinci, maka ajaran tersebut dapat disesuaikan dengan zaman. Penyesuaiannya dasar-dasar itu dengan situasi modern dilakukan dengan mengadakan interpretasi baru. Untuk itu, Abduh mengenai ijtihad, yaitu sesungguhnya kehidupan sosial manusia selalu mengalami perubahan, selalu terdapat hal-hal baru yang belum pernah ada pada zaman sebelumnya. Jadi ijtihad adalah jalan yang telah ada dalam syariat Islam sebagai sarana untuk menghubungkan hal-hal baru dalam kehidupan manusia dengan ilmu-ilmu Islam, meskipun ilmu-ilmu Islam telah dibahas seluruhnya oleh para ulama terdahulu. Sekian penjelasan dari saya. Bila kurang paham bisa ditanyakan. Selanjutnya disampaikan oleh pemateri ketiga, Mbak Aprilia.